Bagaimana kita belajar memberi dengan tulus? Berilah tanpa motivasi tersembunyi. Ayo belajar tulus, jangan punya modus. Beberapa orang memberi supaya dipuji orang, supaya dipuji, aduh kamu baik banget sih. Matius 6 ayat kedua bilang begini. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya bersyukur Tuhan ngajarin kita gini, kalau kita memberi, lalu gak ada yang berterima kasih sama kita. Bahkan mungkin waktu kita memberi, orang itu gak tahu bahwa kita beri. Firman Tuhan berkata, kalau kita sampai dipuji sama orang, kita sudah dapat upahnya. Saya percaya sebaliknya, kalau sampai kita gak dapat ucapan terima kasih, dan bahkan orang gak tahu kebaikan kita gak dipuji sama orang, berarti upahnya itu dari Bapa di sorga. Bersyukurlah kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang gak tahu berterima kasih. Karena ketika kita menolong mereka dan mereka tidak membalas kebaikan kita, itu berarti bagian Tuhan yang membalasnya bagi kita. Firman Tuhan mengajar kita, kalau kita memberi, ayo lakukan, jangan kayak orang munafik yang hanya sekedar ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Memberilah dengan ketulusan, jangan punya motivasi tersembunyi. Ada juga orang yang memberi dengan satu tujuan, supaya diberkati. Memberi itu kayak pancingan. Saya ingat satu hari seorang pengusaha bercerita kepada saya, Bu Heni, pendeta-pendeta tuh suka tuh dikasih-kasih sama orang kaya. Malah mereka suka minta-minta sama konglomerat, ngajuin proposal buat bangun gereja dan sebagainya. Padahal tahu nggak, orang pengusaha itu kalau dimintain sama pendeta duit, kalau nggak ngasih itu takut. Takut apa? Takut usahanya nggak diberkati. Jadi karena pendeta udah minta, terpaksa dikasih. Apalagi kalau pengusaha-pengusaha yang bidang usahanya adalah burung walet katanya. Wah, itu mah wajib memberi buat panti asuhan, buat gereja katanya gitu. Bahkan dia berkata begini, itu ibaratnya buang sial, Bu Heni. Saya kaget. Jadi mereka memberi untuk supaya menghalaukan sial dari usaha mereka, supaya usaha mereka terus diberkati. Saya mau bilang gini, kita memberi itu bukan supaya Tuhan memberkati kita balik, bukan alat pancingan, tapi kita memberi seperti tadi saya bilang, kita sadar kita sudah diberkati Tuhan dan kita mau taat dan mengerti kebenaran bahwa ada benih yang harus kita tabur dan ada roti yang memang untuk kita makan. Mari kita baca ayatnya sama-sama. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 berkata begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Perhatikan ayat ini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Berarti ada benih yang memang untuk ditabur dan ada roti yang untuk dimakan. Menurut saya, ketika kita menabur, itu sudah kewajiban. Karena waktu Tuhan memberkati kita, memang ada bagian yang harus kita tabur kembali, ada bagian yang jadi roti untuk kita makan. Kita nggak boleh serakah. Ketika harta bertambah, jangan sampai hati kita terjerat olehnya, kata firman Tuhan. Kenapa kita harus ngerti ini? Supaya jangan sampai kita punya mindset, waktu kita nabur, Tuhan hutang sama kita. Waktu kita memberi, itu seperti pancingan supaya Tuhan memberkati kita lebih. Lakukan karena ketaatan kita akan kebenaran firman. Bahwa memang ada benih yang harus ditabur dan ada roti yang harus kita makan. Saya percaya ketika kita belajar taat, menabur apa yang harus kita tabur, Tuhan pasti akan memberkati kita. Karena benih itu akan tumbuh. Dikatakan firman Tuhan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ketika kita bisa nabur, saya percaya yang memampukan itu, yang memberikan benih itu adalah Tuhan. Jadi ketika kita menabur untuk apapun, untuk siapapun, kita harus sadar itu bukan kita. Itu titipan benih dari Tuhan yang harus kita salurkan. Saya satu hari ditelepon oleh salah satu orang yang mengikuti khotbah di YouTube saya. Orang ini tergerak ingin menabur buat Tangan Pengharapan. Dan ketika suami istri ini cerita bahwa mereka sendiri sedang kesusahan, bisnis mereka tutup, bisnis mereka nggak bisa jalan karena pandemi, ada kendaraan operasional yang akhirnya menjadi tidak terpakai. Dan karena tidak terpakai, mereka ingin tabur buat Tangan Pengharapan. Ketika suami saya dengar itu, kami berdua bingung. Lalu saya spontan berkata begini, maaf kalau Anda sendiri sedang susah, kenapa kendaraannya tidak dijual saja supaya uangnya bisa untuk mencukupi kebutuhan Bapak dan Ibu. Bapak ini berkata begini, kalau saya jual dan saya pakai, uangnya habis Bu Heni, tapi kalau saya tabur, bagi saya itu benih. Saya kaget mendengar ada orang yang bisa berpikir seperti itu di tengah-tengah masa sulit. Karena kalau kita sendiri kesusahan, pasti apa yang bisa kita jual untuk kebutuhan hidup, kita jual. Dan kita pasti akan
akan berusaha menahan supaya bisa melewati masa sulit ke depan dengan persediaan yang ada. Tapi orang ini justru di masa sulit bisa berpikir bahwa apa yang dia punya itu dia harus tabur untuk jadi benih. Ketika roti itu kita makan, itu hanya habis dibuang ke jamban. Tapi benih kalau ditabur akan tumbuh kembali. Bahkan Tuhan berjanji akan melipat gandakannya. Saya tahu ini adalah masa sulit, tapi ketika kita dengan ketulusan hati taat sama Tuhan, belajar ngerti mana yang memang jadi roti untuk kita makan dan mana yang jadi benih untuk kita tabur, kita harus taat memisahkannya dan membagikannya. Saya sama suami bukannya nggak butuh, tapi kami terus taat sama Tuhan bahwa memang ada bagian dari yang kami terima nggak boleh kami makan, memang harus kami bagi untuk orang-orang. Kami bersyukur Tuhan itu masih memberikan kepercayaan untuk kita masih punya benih untuk ditabur. Satu kali saya kemarin ini membuat webinar yang judulnya Cintaku Kepentok Corona. Saya baca ada komen di IG yang menuliskan begini dari salah satu anak-anak muda, mau nunggu yang gratis aja. Ya saya ngerti mungkin anak muda ini nggak punya kerja atau sedang nggak punya uang, tapi ayo punya mentalitas begini, punya mentalitas saya harus jadi berkat. Kalau orang baik sama kita, kalau orang itu memberkati hidup kita, kita jangan jadi orang yang mau terima aja. Ayo jadi orang yang punya mentalitas saya harus jadi berkat juga. Jadi orang yang suka nabur. Percayalah firman Tuhan bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kita itu jangan pernah takut nabur, karena orang yang berani memberi, Tuhan pun akan bermurah hati sama dia. Saya saksikan banget dalam hidup saya, teman-teman yang ngirit, pelit, itu malah susah sendiri. Tapi orang-orang yang begitu murah hati, begitu diberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.